Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Masih semangat siang ini? Masih. Tadi habis belajar apa? Terus ada kegiatan lain setelah ini? Pramuka. Saya dengar minggu depan kalian udah tes. Iya. Sudah tes, berarti kalian ini kan kelas 10. Sudah ada 3 bulan di sini. Dari Juli kan, Juli, Agustus, ini September. Sudah 3 bulan, berarti sudah mulai ada penilaian terkait belajar kalian. Nah, di sini ada yang tahu kita mau apa? Tidak. Oke, Mbak Binsa benar, pimpinan kelompok. Tapi kita lebih cenderung membahas terkait minat bakat kalian. Masih ingat dulu Ibu pernah memberikan link assessment Mbak Reta waktu nggak masuk? Mbak Reta masuk nggak ya? Enggak. Ya, yang 50 soal? Iya. Oh, Mbak Reta nggak masuk. Jadi waktu assessment itu kan Ibu analisis, ternyata ada beberapa yang memang membutuhkan penjelasan yang lebih terkait minat dan bakatnya. Di sini makanya Ibu minta untuk kita berkumpul bersama di ruangan ini. Tujuannya itu agar kalian mampu mengelola apa ya, terkait bakat dan minat kalian. Ada yang sudah tahu bakat dan minat itu bedanya apa atau apa ya, sama aja gitu. Tahu? Tapi dengar kan, maksudnya pernah dengar bakat dan minat gitu. Dan sudah tahu bakat yang dimiliki diri sendiri apa? Oke, Mbak Mela sudah bakatmu apa? Nyanyi. Mbak Danin apa? Kok cubit-cubit? Suka gambar. Oke. Ada yang sudah tahu lagi bakatnya apa? Tapi kalau yang minat apa? Minatnya menggambar. Oke, Mbak Reta? Speaking. Mbak Zalfa sama Mbak Erli apa? Sudah tahu? Belum tahu. Belum tahu. Mbak Erli? Atlet? Atlet apa? Condongnya ke apa? Seni. Oke. Mungkin kalian sudah punya bayangan bakat sama minat. Mungkin kalau diperjelas lagi, bakat sama minat itu berbeda. Oke. Kita kalau kira-kira bakat itu muncul setelah kalian ada di dunia dan pemberian Tuhan atau tidak? Kalau bakat, pemberian Tuhan, yakin? Kok enggak? Bakat itu pemberian Tuhan atau muncul setelah adanya pengalaman, setelah adanya pengaruh lingkungan, adanya. Oke, kita buktikan di sini. Oke, kita mengenal minat, bakat dan minat. Oke, kalau dari gambar ini, yang Mbak Zalfa, Mbak Erli, sama Mbak Aisyah kelihatan? Apa yang kalian bisa simpulkan dari gambar ini? Ini kan ada tulisan bakat dan minat, terus ada lingkaran di tengah yang menggabungkan antara keduanya. Apa maksudnya? Yuk, yang keras Mbak Reta, kalau apa? Kalau apa? Nah, Kalau aku izin. iya. Iya, iya. Kalau bakat itu perkembangan diri sendiri, pemberian Tuhan kan. Oh ya. Kalau kamu menjadi sesuatu, Lebih membuahkan hasil, membuahkan prestasi. kalau minat itu bagaimana itu kita Muncul karena ya mungkin muncul karena ada pengalaman ya, kita melihat dari diri tersebut. betul sekali. Sudah? Ada yang lain yang berpendapat dari gambar ini, Mbak Bella? Sama. Mbak Agil sama? Oke, Mbak Erli gimana? Sama ya. Oke, saya kasih penguatan aja kalau yang disampaikan Mbak Rita itu betul. Bakat itu pemberian Tuhan. Ya, memang kalian sejak lahir itu udah dikasih bakatmu ini.
Tapi apakah kalian itu bisa menemukan atau malah kalian itu memendam? Kan ada tuh istilah bakat terpendam. Nah, bakat itu udah ada, dari lahir itu udah ada. Tapi apakah kalian gali, apakah kalian kembangkan, atau kalian pendam? Nggak ada kan minat terpendam? Nggak kan, adanya bakat terpendam. Nah, kalau bakat memang sudah ada dari lahir, bawaan ya, memang anugerah dari Tuhan. Kalau minat itu muncul ketika kalian sudah beranjak hidupnya dengan penuh pengalaman, dengan penuh pengaruh dari lingkungan, teman. Kalau misal Mbak Bella ini awalnya bakatnya adalah tari, dia itu gerak aja, jalan aja tuh kayak bagus gitu loh, kayaknya gerakannya tuh luas ya. Tapi satu kelompok ini misal punya kecenderungan suka melukis semua. Mbak Mela itu sebenarnya nggak suka, tapi karena teman-temannya ini kecenderungannya ke seni, terutama melukis, akhirnya tumbuhlah minat untuk menggambar, melukis itu. Tapi kalau itu tidak dikembangkan juga, ya sama saja, hilang juga itu minatnya, gitu ya. Biar lebih jelasnya di sini. Oke, bisa dibaca Mbak Pinsa? Kemampuan atau potensi alami yang dimiliki seseorang sejak lahir yang memungkinkan mereka untuk belajar atau menguasai keterampilan tertentu dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan orang lain. Oke, cukup situ. Berarti kalau bakat kalian kan sudah dikasih nih dari awal, dari sejak lahir kalian sudah punya, kalian kembangkan. Dibandingkan Mbak Mela punya keterampilan tari ya, bakat tari ya tadi, misalnya sama nyanyi, tadi udah disampaikan nyanyi. Beda dengan Mbak Aisyah. Mbak Aisyah tuh dari lahir memang tidak ada bakat menyanyi gitu. Nah, kalaupun ada pelajaran seni musik, Mbak Mela yang memang sudah memiliki bakat itu akan lebih cepat menyerap apa yang disampaikan gurunya. Latihan-latihan yang diberikan itu gampang dilakukan. Beda dengan Mbak Aisyah. Mbak Aisyah butuh effort yang lebih biar bisa kayak nada-nada aja kayak gitu harus memahami lebih keras lagi. Begitu. Nah, di sini dijelaskan cara mengenali dan menemukan bakat dengan mencoba beberapa kegiatan. Mbak Bella coba baca. Kemudian menentukan kegiatan yang menimbulkan perasaan suka, keinginan untuk melakukannya lagi, tidak menemukan kesukaran untuk melakukannya, dapat dilakukan dengan cepat, tidak menimbulkan rasa bosan, membawakan suatu hasil atau prestasi. Oke. Jadi yang kamu baca ini, kamu refleksikan juga diri kamu sendiri. Kamu kan sukanya menyanyi. Itu apakah benar menimbulkan perasaan suka, senang, bahagia, nyaman? Kayaknya kalau nyanyi tuh enjoy gitu loh. Iya, betul ya berarti. Terus yang selanjutnya keinginan untuk melakukannya lagi berulang, kayak nyanyi. Iya, sering hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Terus ini tidak menemukan kesukaran atau kesulitan untuk melakukannya, malah sukarela ya nyanyi. Terus ini dapat dilakukan dengan cepat, betul? Kayak ini habis nyanyi terus nanti nyanyi lagi gitu. Jadi kan ini ya, untuk melakukannya lagi yang mana tadi? Untuk melakukan dapat dilakukan dengan cepat. Dan yang terakhir adalah tidak menimbulkan rasa bosan. Kalau nyanyi nggak bosan? Nggak pernah bosan. Dan yang terakhir, ini mau saya cross check ke Mbak Tila, membuahkan suatu hasil atau prestasi? Iya. Sudah. Konser di terus juga ada acara bisa Iya. Iya. Sini nyanyi juga. Kalau di sekolah sini sudah pernah? Sudah Itu di Selatalis kan? Oke, oh iya. Pokoknya bakat itu kalau memang kalian kembangkan, kan sudah ada dari lahir. Kalau kalian kembangkan ya ini akhirnya adalah membuahkan suatu hasil atau prestasi. Selanjutnya yang minat, Mbak Zelva minta tolong dibaca. Minat itu ketertarikan atau keinginan seseorang terhadap suatu aktivitas atau bidang tertentu. Minat biasanya berkembang karena pengalaman, lingkungan, atau rasa ingin tahu. Misalnya, seseorang mungkin memiliki minat pada seni, teknologi, atau olahraga. Meskipun mereka tidak memiliki bakat alam murni di bidang tersebut.
gitu kan. Kalau minat ini kan adalah suatu ketertarikan. Sebenarnya apa ya? Kalau minat itu lebih diarahkan ke bidangnya, bukan ke kegiatannya. Misal tadi menyanyi ya, berarti ketertarikannya itu ke bidang seni. Terus Mbak Erni juga gitu, atlet ya, bidangnya apa? Seni lagi. Siapa Mbak Reta? Public speaking. Itu bukan ke seni sih, lebih ke berbahasa. Iya. Terus Mbak Garin sama ke seni ya. Yang lain seni, selain seni ada enggak? Apa Mbak Agil apa? Public speaking juga. Mbak Aisyah? Seni lagi. Mbak Quinsa? Siapa? Belum ketemu. Membaca. Kemampuan berbahasa juga sih itu bisa. Oke, kalau intinya sudah bisa bedakan ya, bakat itu yang datang dari Tuhan. Kalau minat yang muncul karena adanya suatu kegiatan atau lingkungan. Kira-kira kalau bakat tidak dikembangkan akan jadi apa? Kalau minat tidak dikembangkan, apakah bisa berubah? Minat itu bisa berubah tidak? Bisa. Oke. Berarti udah yakin ya, udah tahu bakat itu yang gimana, minat itu yang gimana. Ini kita bahas tentang yang bakat dulu. Cara menemukan bakat yang terpendam. Dibaca Mbak Reta. Cara menemukan bakat yang terpendam karena dengan lain menemukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan, menemukan sesuatu yang patut diikuti, menemukan sesuatu yang bisa dilakukan, dan tanyakan kepada. Saya jelaskan ya. Caranya itu ada 5. Yang pertama dengan dengarkan orang lain. Misal Mbak Salma kan belum ketemu ya bakatnya apa, minatnya apa, kayaknya ini masih kayaknya, berarti kan belum yakin. Kadang itu ini ada ungkapan gajah di pelupuk mata tak kelihatan, tak tampak, tapi kuman yang ada di seberang lautan sana kelihatan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Gajah itu kan besar, di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Jadi apa yang ada di dalam diri kita itu tuh malah kalian tidak sadar. Kalian bisa mengomentari orang lain, kayak misalnya Mbak Dada suka ngedesain kayak gini. Kok kamu suka kayak gini? Ya senang aja. Tapi Mbak Darin misal belum meyakini kalau itu bakatnya. Nah terus akhirnya Mbak Reta yang bukan apa-apanya malah tahu gitu loh. Jadi Mbak Darin tidak menyadari, tapi Mbak Reta malah menyadari. Itu yang dimaksud. Jadi terkadang kita itu tidak bisa menyadari apa yang ada dalam diri, ya kan? Orang lain yang menilai kita. Jadi dengarkan orang lain, masukan, komentar apapun itu diterima. Selanjutnya, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Kira-kira kalian itu sukanya apa, menggambarkan apa? Kayaknya ini. Kalau kalian sering melakukannya, oh ini. Bukan itu di bidang bakatmu itu adalah menari atau menyanyi gitu. Temukan sesuatu yang paling dinikmati. Selanjutnya, temukan sesuatu yang sering dibicarakan. Kalau orang senang itu pasti kan bicarakan berulang-ulang, ya. Sampai yang dengerin. Ya. Terus yang terakhir itu tanyakan pada orang lain. Yang paling mudah kalau kalian bingung menemukan bakat dan minat, itu caranya langsung bertanya ke orang lain. Coba ditanyakan kira-kira minatku apa ya? Itu adalah cara yang paling mudah sebenarnya. Tapi tergantung kalian itu bertanya ke siapa. Oke, ini terkait minat, tes minat. Kan tadi saya sudah menyampaikan terkait cara menemukan bakat yang terpendam. Ada 5. Sekarang kita mau melakukan tes minat. Saya sudah kirimkan linknya, coba dibuka aja. Ini sebagai apa ya, screening awal ya. Itu jangan dijadikan acuan yang paten ya. Karena gini, ini kan kita hanya melakukan screening awal. Nanti kan kalian waktu kelas 11 kalau nggak salah, iya kelas 11 itu ada ABM, assessment bakat minat. Nah, itu memang diselenggarakan dari pihak yang memang
berwenang ya. Jadi kalau kalian melakukan yang saya share itu, yang aku share sudah buka, itu mungkin akan memberikan beberapa gambaran, tapi secara analisisnya hanya sebagai acuan atau pembanding aja. Nanti waktu kalian update, oh iya sesuai apa yang saya lakukan di secara online dengan waktu dari pihak yang berwenang, sama. Coba dibuka HP-nya sudah. Silahkan dikerjakan yang sesuai dengan diri kalian. Itu kan ada skalanya ya, sangat apa Mbak? Berarti sangat sesuai. Oh sangat tidak suka. Sangat suka dan oke, silahkan dipilih beberapa soal. Nanti langsung ada hasilnya. Nanti baru dijelaskan terkait maksudnya kamu tertarik ke hal-hal seperti itu tidak? Maksudnya kamu suka tidak? Direfleksikan ke diri sendiri aja. Kamu yang bantu bukan ini. Oh, kayak buat sebenarnya kita tolong jadi lebih baik. Iya. Bahas dulu kalimatnya sebelum mana? Ini sudah selesai? Jadi sudah. Ya, lebih spesifik. Selesai sudah? Mbak Reta, analisisnya yang muncul apa? SAI, Social Artistic Investigation. SAI, Social Artistic. Seminya ada ya, artistik itu semi. Terus yang I-nya investigatif. Oke, silahkan dibaca ke bawah lagi. Itu kan ada karirnya ya Mbak ya, tolong dibaca sampai bawah. Sudah? Iya dong. Maksudnya sesuai tidak?
konvensional, and investigative. Mbak Erli? Ah, nggak bisa. Berarti ada yang belum kamu jawab. Kalau diklik selesainya itu belum muncul biru, berarti coba dicek. Coba. Boleh. Bisa Mbak di-reload lagi ya? Oke. Sudah ya. Kalau mau di-screenshot silakan. Saya tanya, saya mau klarifikasi sambil nunggu Mbak Erli ya. Saya mau klarifikasi satu-satu. Dari Mbak Aisyah sudah tadi. Ini sudah selesai. Aisyah apa? ISC. Invest, negatif, social, and konvensional. Oke. Sambil nunggu Mbak Erli ya, kita coba. Saya mau klarifikasi ke Mbak Rita. Benar ini dari apa ya? Ketiga, sebenarnya 6 bidang ini. Benar di Mbak Rita itu sosialnya tinggi. Maksudnya dirinya Mbak Rita ya, artistiknya ada, investigatifnya ada. Kurang. Apa? Kan ada penjelasannya itu investigatif. Gimana? Mungkin kalau pas saja Bisa jalan gitu ya. Berarti investigatifnya ada meskipun cenderung sosialnya lebih tinggi ya. Selanjutnya Mbak Mela, sosial, artistik, dan intervensi. Sosialnya iya, artistiknya jelas iya, enterprising-nya dibaca tadi sudah. Apa? Merasa sesuai tidak? Sesuai. Kamu suka mempengaruhi orang lain? Iya. Suka mempengaruhi. Siapa yang sering mempengaruhi di sini? Dan kalian mau? Mau. Oke, kalau orang yang enterprising itu mudah mempengaruhi orang lain. Jadi dari segi ucapan, dari segi apa ya? Dia membuat suatu aturan dan kalian banyak yang ikut tertarik. Itu adalah orang-orang yang enterprise. Contohnya dia akan menjadi lebih ke apa ya? Betul, pemimpin DPRD seperti itu. DPRD yang sebetulnya intinya yang pejabat-pejabat memiliki posisi itu adalah orang-orang yang memiliki enterprising yang tinggi. Oke, ada yang lain ya sebentar. Saya tidak mau konfirmasi semua, tapi yang sedikit berbeda saja. Oh iya, tidak ada sosialnya. Ada secara keenam itu ada, tapi mungkin skalanya sosialnya ke berapa Mbak Bimani? Keempat. Ya habis inilah. Mbak Darin itu artistiknya ada, iya. Enterprising, Mbak Darin mudah mempengaruhi orang lain kah? Iya. Iya. Oke. Sama satunya investigatif. Sesuai tidak yang investigatif? Dibaca dulu. Orang yang bagaimana? Melodia kuat. Oke. Zalfa, CSI, konvensional, social and investigatif. Konvensionalnya ya. Kamu suka keteraturan? Ada. Tapi Mbak terlihat loh ya, dari ke-8 apa yang terlihat? Lebih rapi. Nah, saya udah bilang loh ya, Mbak Zalfa lebih rapi, lebih apa ya? Dia suka aturan, dia orang-orang yang suka diatur. Maksudnya
maksudnya dia tidak kalau Mbak Mela kan dia cenderung memimpin, membuat aturan, jadi orang yang lain yang melakukan. Tapi kalau Mbak Zalfa ini betul, orang yang suka, maksudnya dengan aturan kayak gitu, suka dengan aturan. Nah, ini lebih tepat. Lebih suka dengan ketertiban, lebih suka dengan keteraturan, dan apa ya? Mbak Zalfa ini tipe-tipe orang yang kalau ngomong itu rapi. Nantinya ya sesuai, soalnya konvensionalnya lebih tinggi, sosialnya ada, dan investigatifnya yang mau saya tanya. Investigatifnya ada Mbak, tadi baca ada keterangannya. Investigatif ada. Kamu orang yang memikir. Ada. Orang yang investigatif terkadang itu lebih cenderung diam. Ya. Jadi kalau misal dikasih tugas, dikasih apa, dia diam, dia memahami, dia menganalisis, dia pandai memikir, thinker, ya kan? Orang yang memikir, orang yang suka menganalisis. Ada. Mbak Elis tidak. Oh, tak bisa. Coba Mbak. Sabar, ini bisa Mbak. Ini pakai sinyal atau pakai wifi? Dari sudah ya tak tahu ya Mbak. Dari kemampuan-kemampuan yang mungkin ditampilkan dari tes Riasek ini, ada yang kalian tanyakan? Karena ini tidak ada yang hasilnya realistik ya. Realistik itu yang bagian mana? Kelihatan nggak? Itu adalah peserta didik yang termasuk kategori realistik, umumnya terampil secara mekanik dan atau pekerjaan yang mengutarakan keterampilan fisik dan kekuatan. Ya, kalau cowok ya. Oke, kalau perempuan memang realistiknya itu cenderung ya sedang ke rendah ya, tidak ada yang apa ya. Tapi kalau Mbak Erli seninya apa? Pencak silat kah? Nah, itu mungkin realistiknya tinggi. Iya, enggak banyak. Coba nanti hasilnya Mbak Erli kayak apa? Maksudnya contohnya begitu. Iya, itu kayak apa ya, cara fisik gitu nggak sih? Betul. Dia kan mainnya fisik, kalau yang lain kan mainnya otak. Maksudnya kayak Mbak Zalfa kan pemikir. Terus yang lain itu lebih ke arah apa ya? Perasaan, betul. Terus yang investigatif sudah sama ya, ini intinya peserta didik yang termasuk kategori investigatif cenderung memiliki ketertarikan atau minat untuk mengobservasi, belajar, menganalisis dan berpikir seperti itu. Bisa kalian baca sendiri. Berarti sudah kuat belum? Belum juga. Oke, setidaknya dari tes ini sudah membuat kalian lebih paham terkait minat dan bakat. Yang kalian lakukan ini tes minat atau tes bakat? Tes apa? Tes yang kalian lakukan ini tes minat atau tes bakat? Kan itu udah ada yang di atas tes. Yakin nggak ada? Yang kalian lakukan adalah tes minat. Oke? Ada yang dibingungkan? Atau dipinjemi Berli biar kita tahu sama-sama. Mau diklarifikasi punyanya Mbak Agil, sosial, konvensional dan enterprise. Kamu suka keteraturan? Enggak. Tapi saya lihat ya. Iya benar. Iya. Terus enterprising, ya saya sudah jelaskan di Mbak Mela tadi. Sebenarnya kalau ada beberapa pernyataan yang menyatakan konvensional itu kalau untuk karir itu mengarahnya ke kebebasan. Dia kan dari segi penampilan, tutur katanya itu kan teratur kan. Kemungkinan mengarahnya ke situ, ada yang bilang seperti itu. Terus yang enterprising sudah saya jelaskan ke Mbak Mela tadi, contohnya seperti itu. Kalau sosial itu ke guru, dokter, terus pekerja sosial, sukarelawan, betul, iya. Yang menjadi pekerja sosial seperti di
agama-agama, ya seperti itu masuknya ke sosial. Iya. Contohnya kalau di agama Islam seperti itu, kalau di agama Kristen Katolik kan ada pendeta, iya, terus biarawati seperti itu pekerja sosial yang melayani orang lain, mengabdikan dirinya itu untuk orang lain gitu. Guru pun juga iya gitu loh, dia kan melayani peserta didik. Selain peserta didik gitu, mengabdi siapa lagi? Ke orang tua juga iya, membantu orang tua. Oh, anaknya dititipkan ke sekolah ini, berarti melayani orang tua juga. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanya lagi, mau dianalisis juga, punyanya sama siapa? Kayak Mbak Gil tadi kan kita. Mbak Vincent? Belum. S, artistik sama sosial, artistik sama investigatif. Sama kayaknya Mbak Rita. Tapi nggak nyontek kan? Artistiknya lebih tinggi, menggambar. Oke, bisa? Sini. Sosialnya lebih tinggi. Malah, tapi realistiknya ada. Apa yang saya bilang tadi benar kan? Realistiknya ada. Yang pertama itu kalau Mbak Erli itu SIM, sosialnya paling tinggi, hampir di skala 5 ini udah sampai skala 5 Mbak. Investigatif, oh ya, dia sosial di lingkupnya sama realistik. Sudah, ini dibaca boleh Mbak atau di screenshot kasih Mbak Erli. Saya jelaskan sedikit ya, kalau Mbak Erli itu sosial, investigatif sama realistik. Saya kan tadi bilang Mbak Erli ternyata bermainnya di fisik, di kekuatan otak benar. Di sini sudah analisis. Investigatif, Mbak Erli seorang pemikir, tidak terlalu suka menganalisis Mbak Erli. Kalau membantu orang lain, sudah berarti clear kan, sosialnya tinggi, investigatifnya tinggi, realistiknya tinggi. Itu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke, apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita pelajari bersama di sini bisa kalian tangkap, bisa kalian serap pemahamannya kan, tetapi untuk kedepannya kalaupun ada ABM yang dilaksanakan diselenggarakan oleh pihak yang berwenang, ya kalian compare aja. Oh, ini secara resminya seperti ini, waktu bimbingan kelompok hasilnya kayak gini, sama atau tidak? Itu saja ya. Tidak harus kalian itu mengklaim aku tuh orangnya kayak gini, aku orang sosial, gitu. Jangan kayak gitu. Terus misal Mbak Erli itu aku orangnya realistik, jadi nggak bisa mikir yang kayak gitu. Jangan gitu loh. Itu kan hanya skalanya seperti itu. Ya hanya pertimbangan saja. Dan tadi kan udah ada arah karirnya kemana. Itu juga akan menjadi bekal kalian waktu kelas 11, kelas 12 mau ke PTN, PTS ataupun di kampus. Ya, itu hanya menjadi pertimbangan. Lebih awal kita mendeteksi lebih baik daripada kemungkinan. Betul sekali ya. Sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ibu cukupkan, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Kita rencanakan minggu depan membahas terkait identifikasi secara mandiri masing-masing ya, bakat dan minatnya apa. Oke, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.